Oke, mari kita bahas pertarungan sengit yang lagi terjadi di bawah Mister Gawang BRI Super League. Dan ini bukan cuma soal penyelamatan loh, ini tentang masa depan sepak bola Indonesia. Kiper-kiper lokal kita lagi berhadapan langsung sama gempuran talenta impor. Jadi, siapa yang sebenarnya ada di atas? Yuk, kita bedah sama-sama. Di musim 2025-2026 ini, kayaknya hampir semua klub besar lagi sibuk cari kiper dari luar negeri. Serius deh. Ini bukan lagi soal 1 atau 2 pemain aja, tapi udah jadi semacam gelombang besar yang benar-benar mengubah peta persaingan di liga kita. Nah, pertanyaan terbesarnya kan, jadi gini, dengan semua nama-nama asing yang datang, apa pahlawan-pahlawan lokal kita jadi kesinggir? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Oke, pertama-tama kita coba pahami dulu seberapa besar sih tantangan yang dihadapi kiper-kiper kita. Seberapa masif gelombang impor ini sebenarnya. Coba lihat daftar ini. Ini bukan pemain cadangan loh ya. Dari Bali sampai Jakarta, nama-nama ini adalah pilihan utama di klubnya masing-masing. Ini nunjukin betapa serius dan ketatnya persaingan yang ada sekarang. Dan inilah dampaknya secara nyata. Seorang kiper sekelas Muhammad Riyandi di Persis Solo harus rela ngasih tempatnya di tengah musim ke kiper baru dari Serbia. Ini bukan lagi teori, ini kenyataan pahit di lapangan. Tapi, di tengah gempuran ini semua, ada cerita lain yang muncul. Cerita tentang 5 pahlawan lokal yang gak cuma bertahan, tapi justru bersinar paling terang. Yuk kita kenalan sama mereka. Kita mulai dari puncak klasemen. Kalau kalian bertanya-tanya kenapa Persib Bandung bisa kokoh banget di belakang, salah satu jawaban utamanya ya orang ini, Teja Pakualam. 12. Coba deh resapi angka ini. Ini adalah jumlah clean sheet alias nirbobol tertinggi di antara semua penjaga gawang di BRI Super League musim ini. Gak peduli lokal atau asing, dia juaranya. Gila kan? Dan yang bikin ceritanya makin keren, ini adalah kisah comeback dia. Musim lalu, dia itu sempat jadi pilihan kedua loh. Tapi sekarang, dia balik lagi, rebut posisi nomor 1, dan ngebuktiin siapa kiper terbaik di liga saat ini. Luar biasa. Oke, dari sang raja clean sheet, kita pindah ke sang tembok kokoh. Nadeo Argawinata, andalan utama skuad pesut etam yang posisinya, nggak tergoyahkan sama sekali. Jadi, kalau Teja itu rajanya clean sheet, Nadeo ini rajanya penyelamatan. Lihat deh angkanya, 79 penyelamatan. Itu yang paling banyak di seluruh liga. Refleks dan kemampuannya benar-benar jadi nyawa buat pertahanan timnya. Dan ini bukan soal cuma jumlah penyelamatannya ya, tapi soal konsistensinya. Nadeo itu main di setiap pertandingan, 20 laga penuh, tanpa pernah diganti. Dia itu pilar yang selalu ada buat timnya, benar-benar bisa diandalkan. Oke, dari para senior yang udah terbukti, sekarang kita lihat masa depan. Kenalin, Cahya Supriyadi, talenta muda berumur 22 tahun yang lagi mencuri perhatian banget. Angka 7 clean sheet ini mungkin kelihatannya nggak tertinggi, tapi ingat, ini adalah musim gebrakan dia di level atas. Buat seorang kiper muda, ini pencapaian yang luar biasa dan langsung menempatkan dia di jajaran elit liga. Musim ini bisa jadi titik balik dalam karirnya. Serius, kalau dia bisa terus konsisten kayak gini, panggilan ke tim nasional senior itu bukan lagi mimpi, tapi sebuah keniscayaan. Kiper berikutnya namanya udah nggak asing lagi pastinya di tim nasional. Yap, Hernando Ari, sang benteng pertahanan buat Persebaya Surabaya. Dengan 68 penyelamatan krusial, dia ada di peringkat 4 besar liga untuk urusan penyelamatan. Nah ini bukti kenapa, kalau dia lagi fit, posisinya di bawah Mister Gawang itu hampir mustahil buat digeser. Walaupun musimnya sempat keganggu cedera, setiap kali dia kembali, dia selalu nunjukin kenapa dia adalah nomor 1 buat Bajul Ijo. Performanya selalu jadi jawaban. Dan buat melengkapi 5 pahlawan kita, ada Akil Shevik. Di usianya yang ke-27, dia udah berhasil mengunci posisinya sebagai andalan utama Bayangkara FC. Kisah dia ini soal kebangkitan. 6 clean sheet ini rasanya jadi lebih manis karena dia meraihnya setelah memulai musim dari bangku cadangan. Coba bayangin, disisihkan di 3 laga awal, tapi dia nggak nyerah. Dia berjuang buat balik lagi dan jadi starter yang gak tergantikan buat The Guardian. Ini bukti nyata soal kegigihan. Jadi, kalau kita jejerin data mereka kayak gini, gambaran besarnya jadi jelas banget kan? Ada Teja, sang raja clean sheet, dan ada Nadeo, sang raja penyelamatan. Bareng-bareng mereka semua menunjukkan dominasi talenta lokal dalam statistik-statistik yang paling krusial. Jadi setelah lihat semua data ini, apa kesimpulannya?
Sederhana aja sih. Di tengah gempuran talenta asing, kiper-kiper lokal kita itu nggak cuma bertahan, mereka justru bersinar paling terang. Titik. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan yang lebih besar buat masa depan. Kehadiran pemain asing memang bisa naikin standar, gak diragukan lagi. Tapi, keberhasilan 5 pahlawan ini seolah maksa kita buat bertanya, apa kita udah ngasih cukup kesempatan dan pengembangan buat talenta kita sendiri? Masa depan gawang Indonesia bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.